251, episode 47 Pilihan Raja Iblis 5. Kami segera tiba di kompleks industri Yo Jong Hyuk, sebelumnya Siswits. Sepanjang jalan, Yo Jong Hyuk tidak berbicara sepatah kata pun dan bertindak sama begitu tiba di kompleks industri. Saat Ferrari Gini kelas 10 dimatikan, Yo Jong Hyuk turun dari mobil dan berkata, mulai sekarang, saya akan bertindak secara terpisah. Petik 2. Apakah kamu akan datang untuk seleksi? Yo Jong Hyuk mengangguk sebentar sebelum menggerakkan kakinya dan menghilang dari pandangan. Dia tampaknya tahu kemana dia pergi dan apa yang akan dia lakukan. Satu hal yang pasti adalah bahwa segala sesuatu dalam visinya akan rusak. Petik 2. Kamu tidak akan menghentikannya. Saya mengangguk pada pertanyaan Yang Hayong. Bagaimanapun, saya membuat rencana dengan premis bahwa Yo Jong Hyuk tidak mendengarkan saya. Yo Jong Hyuk hanya perlu hidup dengan aman sampai seleksi Raja Iblis. Yang penting adalah apa yang perlu saya lakukan sekarang. Saya mengabaikan prosedur kecil dan langsung menuju ke ruang Dewan Island. Sudah lama. Saya belum pernah bertemu Aileen untuk beberapa waktu dan dia tampak kuyu dari kompleks industri yang sibuk. Aileen mendorong kacamatanya dan mengirimkan laporan. Sejak Duke pergi, aku telah berjuang dengan kompleks industri lainnya. Anggota partai menanganinya dengan baik. Anggota partai. Pesta Yo Jong Hyuk. Kamu tidak tahu itu. Setiap pagi, ada orang yang berjalan berkeliling sambil berkata, aku Yo Jong Hyuk. Itu didirikan tepat sebelum Anda pergi. Anda pasti tidak melihatnya. Petik 2. Apakah itu mereka? Sial, saya kadang berpikir saya masih bisa mendengar teriakan dari hari itu. Aileen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dalam beberapa hari terakhir, sekelompok pengikut, penghukum, telah dibuat. Apakah identitasnya terungkap? Belum. Dia tiba-tiba pergi segera setelah Duke pergi. Petik 2. Pergi. Perasaan aneh memasuki hati saya. Mungkin, saya punya pemikiran tetapi itu tidak mungkin. Dulu. Mustahil hal seperti itu menjadi kenyataan, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Aileen menghela nafas kecil. Aku tidak tahu mengapa aku terus melaporkan kepadamu. Pemilik kompleks industri ini adalah Yo Jong Hyuk. Petik 2. Itu tidak masalah. Bagaimanapun. Petik 2. Petik 2. Duke sekarang harus pergi ke kompleks industrinya. Ini bukan kompleks industri saya. Karena saya telah kembali ke dunia iblis, saya harus memeriksa status terkini dari kompleks industri Kim Dokja, sebelumnya Gilobat. Saya menyerahkannya pada Mark tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya menatap pemandangan kompleks industri melalui jendela. Banyak hal telah terjadi sejak datang ke sini. Aku bangkit dari tempat dudukku dan Irene bangkit bersamaku. Duke Nim. Aku menoleh ke belakang dan ekspresi Aileen aneh. Tampaknya dingin, sedih, dan kecewa. Meski begitu, suaranya tenang ketika dia membuka mulutnya. Saya telah mempelajari Aileen di Ways of Survival dan tahu kapan dia membuat suara ini. Aileen mencari-cari sejenak dan kemudian mengulurkan sebuah kotak kecil. Ini yang kamu minta sebelumnya. Kotak itu berisi arloji kecil. Itu adalah arloji saku kecil yang dirancang dengan sirkuit yang sangat bagus. Saya memegangnya dan merasakan sedikit getaran dari arloji. Ketika saya merasakan waktu yang lambat tapi pasti bergerak, banyak hal yang melewati pikiran saya. Cakrawala cerita, permainan revolusioner. Semua kenangan yang telah mundur ke tempat yang tidak terjangkau mulai berdetak. Aku menatap jam tangan itu sebentar. Aku melirik Aileen lagi dan dia menatapku dengan kedua tangan saling tumpang tindih. Saya sepertinya tahu apa yang akan terjadi mulai sekarang. Duke Yo Jong Hyuk. Itu adalah gerakan yang melintasi kedua pergelangan tangan. Ini adalah salam dari planet tempat tinggal Aileen, Lindbergh. Menyilangkan dua vena dan menyampaikan getaran ke sisi lain. Seolah jarum jam kedua bergerak, denyut nadi Aileen disampaikan kepadaku. Kompleks industri ini tidak akan melupakanmu. Setelah meninggalkan kompleks industri Yo Jong Hyuk, saya langsung menuju kompleks industri Kim Dokja. Awalnya seharusnya sudah seminggu, tapi mesin Ferrari Gini kelas 10 berarti hanya butuh 2 jam. Aku duduk di kursi penumpang dan melihat pemandangan yang lewat sambil memikirkan kata-kata Aileen. Ada pada Dok Kaebi, satu dari keluarga jahat dengan benjolan dan beberapa rasi bintang. Itu adalah daftar orang-orang yang datang berkunjung ketika saya pergi. Dok Kaebi itu mungkin dari biro dan keluarga jahat dengan benjolan mungkin orang yang kurus. Saya tidak dapat menebak rasi bintang karena mereka tidak meninggalkan modifikator mereka. Hati-hatilah, ada banyak orang kuat di dunia iblis yang memperhatikanmu. Tidak perlu memberitahuku, saya hanya perlu melihat salurannya. Banyak rasi memperhatikan tindakanmu. Pengubahmu menyebar di antara rasi bintang sistem kejahatan absolut. Hakim api seperti rasi iblis sedang mengawasi Anda dengan mata cemas. Tidak ada 3 hari sampai seleksi Raja Iblis. Aku melihat ke kursi belakang tempat Yang Hayong dan Breaking the Sky Master saling berpelukan saat tidur. The Breaking the Sky Master dan Yang Hayong pasti lelah. Secara khusus, Yang Hayong terpaksa mengoperasikan dinding tidak dikenal karena saya. Tetap saja, kehadiran mereka berarti aku bisa memikirkan sesuatu untuk dicoba. Saya melirik ke kursi pengemudi dan bertanya, Kepala Departemen Han Myung-oh. Han Myung-oh menatapku dengan ekspresi bingung dari tempat dia bereksperimen dengan fungsi Ferrari Gini kelas X. Aku tidak tahu apakah dia menyadari tatapanku,
tetapi Han Myungo berdeham. Hidup ini tidak mudah. Jujur saja, waktunya aneh. Han Myungo melihat kebingungan saya dan dengan cepat menambahkan. Aku merasakannya ketika hidup. Hidup seharusnya seperti ini. Ada saat-saat ketika tidak ada yang bisa dilakukan dan ada saat-saat ketika hal-hal tidak berhasil. Itu adalah pernyataan yang jelas tapi ekspresi Han Myungo mengandung sejumlah kasih sayang. Kalau dipikir-pikir, Han Myungo benar-benar mengalami banyak hal. Dalam arti tertentu, dia mungkin mengalami masa yang lebih sulit daripada saya. Aku memikirkannya dan tiba-tiba ingin menanyakan sesuatu pada Han Myungo. Bisakah saya bertanya sesuatu? Tanyakan apapun padaku. Mungkin pria yang melahirkan anak di dunia ini bisa membuat ekspresi yang dapat diandalkan. Saya berulang kali menghidupkan dan mematikan smartphone ketika saya memikirkan apa yang harus dikatakan. Han Myungo tampaknya menerima tindakan saya dan membuka mulutnya. Kung, itu menyakitkan. Apa yang kamu katakan? Kupikir itu yang ingin kamu tanyakan. Ini adalah rasa sakit yang sulit untuk ditanggung oleh pria atau wanita manapun. Petik 2. Saya terkejut sekali saya mengerti apa yang dibicarakan oleh Han Myungo. Tidak, saya tidak ingin bertanya kepadanya tentang itu. Tetap saja saya penasaran. Dari mana asalnya? Aku melahirkan di hatiku. Apakah itu menyakitkan? Han Myungo mengeluarkan sebatang rokok dan tiba-tiba membuat ekspresi serius. Awalnya, aku akan membunuhmu. Asap rokok pahit terbang keluar jendela. Itu memalukan dan memalukan. Saya tercengang dan bertanya-tanya mengapa saya berada dalam situasi seperti ini. Petik 2. Petik 2. Saya mencoba metode yang muncul dalam drama. Misalnya, hal-hal seperti makan banyak kecap. Itu tidak mudah ditemukan karena situasinya. Petik 2. Tidak ada rasa realitas ketika saya mendengar cerita ini dari Han Myungo. Itu akan menjadi kesulitan yang tak terbayangkan bagi saya. Aku takut. Bagaimana jika saya melahirkan monster? Bagaimana jika anak saya memakan saya? Suatu hari, tiba-tiba merobek perutku dan membunuhku. Petik 2. Petik 2. Aku sendirian selama beberapa malam, melarikan diri dan menghindari monster sambil merasa khawatir. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini? Haruskah aku membunuhnya, membiarkannya hidup, membunuh kelahirannya atau... Petik 2. Saya tidak menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu tetapi banyak skenario di mana Han Myungo melarikan diri melewati kepala saya. Han Myungo berbicara dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meski begitu, tahukah Anda? Lucunya, berbulan-bulan berlalu ketika saya memikirkannya. Kemudian sambil berjuang, saya selamat. Petik 2. Han Myungo bisa selamat dari skenario muluk-muluk dengan satu alasan. Saya menyadarinya saat itu. Mungkin anak ini menyelamatkanku. Jadi, saya memutuskan. Apakah saya hidup atau mati, mari kita melahirkan anak itu. Petik 2. Dia tiba-tiba melemparkan rokok keluar jendela. Han Myungo mengeluarkan sebatang rokok baru. Dalam waktu singkat itu, Han Myungo tampak jauh sebelum kembali. Saya kenal Han Myungo dengan baik. Dia adalah salah satu orang yang pasti akan masuk dalam daftar 10 orang terburuk yang saya kenal. Namun demikian, pada saat ini, Han Myungo merasa seperti orang yang sopan. Dia adalah bayi yang sangat cantik. Dia bukan manusia tetapi dia sangat cantik. Petik 2. Petik 2. Aku sudah melihatnya. Dia cantik, itulah sebabnya Asmodes menggunakannya sebagai tubuh penjelmaannya. Aku hanya memikirkan ini ketika senyum di wajah Han Myungo menghilang. Kisah itu tidak berakhir dengan baik tetapi saya bisa melihat apa yang ingin dikatakan Han Myungo. Setelah beberapa saat, Han Myungo terus berbicara. Jadi, Dok Jasi harus mencobanya. Petik 2. Aku harus mencoba melahirkan. Tidak, aku khawatir tentang Dok Jasi. Aku merasakan tusukan sesaat. Wajah bingung saya terpantul di layar smartphone. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Dok Jasi. Sejujurnya, saya tidak suka dengan Dok Jasi asli. Petik 2. Senang mendengarnya. Tapi aku bisa merasakan Dok Jasi aneh baru-baru ini. Saya menutup mulut saya. Saya tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Tidak semuanya akan mengalir sesuai keinginan. Meski begitu, jangan terlalu memikirkannya dan biarkan hatimu menuntunmu. Petik 2. Petik 2. Dok Jasi yang selamat dari apapun yang terjadi. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan menyesal nanti. Petik 2. Sungguh, saya telah hidup lama dan melihat dunia. Saya tidak pernah menyangka akan datang suatu hari ketika saya berempati dengan orang ini. Layar LCD ponsel cerdas dihidupkan dan file Ways of Survival ditampilkan. 3 cara bertahan di dunia yang hancur, revisi kedua, .txt. Saya tidak memiliki pengalaman Han Myungo. Saya tidak pernah punya anak, saya juga tidak berencana punya anak. Namun demikian, anehnya saya tahu sedikit perasaan Han Myungo. Untuk membaca atau tidak membaca revisi kedua, ini adalah satu-satunya hal yang memenuhi pikiranku selama beberapa jam terakhir. Saya takut bahwa saya akan terpengaruh dengan membaca novel. Sangat menyakitkan untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaan saya. Saya takut, masa depan, saya mungkin akan diperbaiki. Namun, itu menggelikan sejak awal. Kata-kata Han Myungo. Ya, cerita ini belum lahir dengan baik.
Saya membuka file Ways of Survival tanpa ragu-ragu. Kemudian saya mulai membaca seperti biasa. Revisi kedua dari Ways of Survival dimulai dari babak keempat. Seperti apa yang terjadi pada waktu itu? Di babak ketiga, guru akan mati di sana jika bukan karena dia. Beberapa pernyataan membuat saya lega. Namun, saya tidak bisa mengubahnya. Beberapa deskripsi masih belum berubah. Pria itu tidak ada di babak ini. Saya masih tidak hadir dalam regresi keempat Yo Jong-hyuk. Saya gagal pada putaran ketiga. Saya tidak panik karena saya sudah mengharapkannya. Saya tidak tahu mengapa penulis mengirimi saya sesuatu seperti ini. Mungkin untuk menakuti saya atau menggunakan saya untuk ending yang dia inginkan. Saya bahkan tidak tahu apakah itu penulis yang awalnya mengirim ini. Perlahan aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam dan membukanya. Kemudian saya berpikir di dinding keempat. Pikir Kim Dokja. Seolah-olah saya sedang menulis kalimat dalam sebuah novel. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan pada akhirnya. Namun, tidak peduli hasilnya, saya hanya akan membuat akhir yang saya inginkan. Saya menulis kalimat dan menatap udara untuk sementara waktu. Maklum, tidak ada jawaban balik. Sebaliknya, itu adalah dinding keempat yang bereaksi. Dinding keempat menggeliat bahagia. Tiba-tiba saya melihat keluar dan melihat kompleks industri di kejauhan. Itu adalah pertama kalinya saya mengunjungi kompleks industri Kim Dokja. Ngomong-ngomong, Han Myung-mo tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Apa yang terjadi? Petik 2. Skenario sedang mengalami kemajuan. Skenario. Tidak mungkin. Pemilihan Raja Iblis belum dimulai. Apakah Anda ingin memasuki area skenario tersembunyi? Han Myung-mo dengan hati-hati mendekati kompleks industri. Pintu masuk kompleks industri itu kosong tanpa satu pun penjaga. Saya membuka jendela dan bisa mendengar kata-kata berteriak dari dalam kompleks industri. Aku Kim Dokja. Tidak, aku. Aku Kim Dokja. Saya. Han Myung-mo dan aku saling melirik pada saat yang sama. Apa ini? Pesan sistem diikuti. Skenario tersembunyi, game Kim Dokja sedang berlangsung. Sesuatu yang aneh telah terjadi di kompleks industri saya ketika saya pergi. TL, Rainbow Turtle.